Perkenalkan, saya Ayu Paraswati Manik dari kelas I Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dengan judul penggunaan e-wallet terhadap pola belanja perempuan di kelas I. Pertama-tama di sini ada abstrak. Penelitian ini itu mengkaji pengaruh penggunaan e-wallet terhadap pola belanjanya perempuan di kelas I dengan pendekatan kuantitatif. Data ini dikumpulkan dari 17 mahasiswa yang aktif melalui pembagian kuesioner secara daring yang saya bagikan. Hasilnya menunjukkan bahwa 94% responden ini menggunakan e-wallet dengan frekuensi 1-4 kali dalam seminggu. Sebagian besar responden, yaitu 69%, merasa netral terhadap dampak e-wallet, seperti dampak perilaku belanja impulsif. Sementara 19%-nya ini merasa lebih impulsif dan 13%-nya ini tidak merasakan adanya perilaku impulsif. Aplikasi yang lebih banyak digunakan yaitu adalah Dana, diikuti dengan ShopeePay dan GoPay. Selanjutnya di sini ada metode. Metode penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan melalui Google Form sebagai alat pengumpulan data dan menangani masalah terkait perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa. Sampel penelitian ini itu terdiri dari 17 mahasiswa aktif di kelas I, yaitu perempuan saja. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara daring yang disusun melalui Google Form, platformnya Google Form. Metode ini tuh dinilai efektif dan dalam menjangkau banyak respon, khususnya di era digital ini. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan tertutup, di mana responden diminta untuk memilih jawaban secara bebas yang tersedia pada Google Form tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama itu penggunaan e-wallet sehari-hari. Di sini para responden menggunakan e-wallet dengan frekuensi 15 untuk jawaban iya, dengan jawaban tidak yaitu 16 frekuensinya. Sedangkan kalau presentasenya yaitu 94% untuk jawaban iya dan 6% untuk jawaban tidak. Hasil survei ini tuh menunjukkan sebagian besar responden, yaitu 94% menggunakan e-wallet sebagai bagian dari rutinitas mereka dalam sehari-hari. Ini tuh menunjukkan bahwa e-wallet telah menjadi pilihan pembayaran yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada tabel frekuensi penggunaan e-wallet dalam seminggu. Hasil dan pembahasannya. Hasil dari penelitian ini tuh memiliki persamaan dengan hasil penelitian Ramadhani et al. 2025 yang menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet yang menggunakan frekuensi mingguan terbagi antara 1-2 kali dan 3-4 kali dalam seminggu, mencerminkan pola penggunaan yang berbeda pada tingkat menengah. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun penggunaan e-wallet tidak terjadi setiap hari, tetap ada kecenderungan untuk mengikuti perkembangan tren digitalisasi transaksi. Di sini ada tabelnya. Saya menggunakan beberapa opsi dalam penggunaan seminggu ini, yaitu sangat sering, netral, dan jarang. Presentasenya untuk jawaban sering ini ada 19%, untuk sering ada 25%, dan netral ada 44%, serta kalau untuk jawaban jarang itu ada 13%. Jadi totalnya itu dengan frekuensi 16. Oke. Selanjutnya ada jenis aplikasi yang digunakan. Dalam beberapa pilihan saya menyertai beberapa pilihan, yaitu ada ShopeePay, OVO, GoPay, Dana. Diagram ini tuh menunjukkan bahwa Dana merupakan aplikasi e-wallet yang paling sering digunakan oleh responden dengan 38% memilihnya. Ini tuh menunjukkan bahwa aplikasi Dana itu cukup populer di kalangan responden.
ShopeePay juga menunjukkan angka yang signifikan dengan angka 31% responden menggunakan aplikasi sebagai e-wallet yang sering mereka pakai. Sedangkan kalau GoPay mengikuti dengan 25%, yang menunjukkan bahwa meskipun populer, GoPay tidak sebanyak Dana atau ShopeePay. OVO di sisi lain juga memiliki presentasi 6%, yang menunjukkan OVO itu tidak seumum dengan aplikasi Dana. Persepsi terhadap sikap impulsif belanja dengan e-wallet. Hasil surveinya di sini mengenai pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku impulsif saat berbelanja. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak merasa dampak signifikan. Dari 16 responden, 19% merasa bahwa penggunaan e-wallet itu membuat mereka lebih impulsif dalam berbelanja. Sedangkan 13%-nya itu merasa bahwa e-wallet itu tidak membuat mereka impulsif, menunjukkan bahwa sebagian kecil tetap merasa bisa mengontrol pengeluaran mereka meskipun menggunakan e-wallet. Ini tuh menunjukkan bahwa setiap responden itu walaupun menggunakan e-wallet, tapi itu juga memberikan kemudahan kepada mereka. Sebagian pengguna besar tidak merasa bahwa mereka itu terpengaruhi oleh e-wallet dengan perilaku impulsif dalam berbelanja. Selanjutnya di sini ada kesimpulan berdasarkan Selanjutnya di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden itu 94% menggunakan e-wallet dalam aktivitas sehari-hari mereka. Dan mayoritas mahasiswa itu menggunakan e-wallet dengan frekuensi sedang, yaitu 1-2 kali, bahkan 3-4 kali dalam seminggu. Jadi mereka merasa netral akan dampak perilaku impulsif ini. Hanya 19% yang merasa impulsif dan 13% merasa tidak ada dampak terhadap kebiasaan belanja mereka. Di sini aplikasi e-wallet seperti Dana, ShopeePay, OVO, dan GoPay mendominasi pilihan mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-wallet tidak hanya mempermudah transaksi digital, tetapi juga berperan dalam membentuk pola konsumsi yang lebih cepat dan efisien, meskipun beberapa responden merasa lebih boros akibat kemudahan berbelanja yang ditawarkan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Bye-bye.